Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La lau ta'lamuna la tarawunnal jahim tarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Pada Bapak Guru. Pada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat? Tidak sehat semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Ada hal yang ingin dikeluhkan? Tidak. Jangan sampai kita mengeluh di pagi hari. Pagi hari itu harus semangat, semangat. Jadi kata salah satu salah satu dokter ahli neurologi, ahli otak itu mengatakan kalau kita punya otak dengan frekuensi minimal 200 Hz itu jarang dimasuki penyakit. Artinya badan kita bakal lebih mudah sehat. Apa itu frekuensi 200 Hz, Pak? Frekuensi 200 Hz itu bisa dicapai ketika kita semangat. Nah, ketika kita semangat, maka pagi hari di awal pembelajaran harus semangat biar imun kita nambah, penyakit-penyakit kabur. Nah, kemudian kita merasa lebih sehat dari sebelumnya. Ya, siap-siap? Kita semangat hari ini ya. Kita semangat. Ucapkan dengan lantang. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, gitu ya. Nah, semangat kita sudah. Kabar baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Jangan sampai tak sarapan. Karena pura-pura bahagia memerlukan energi yang sangat banyak. Pura-pura bahagia memerlukan banyak energi. Maka jangan lupa sarapan. Bisi nanti keleyengan. Bisi salatri cek waya Sunda nama. Benar acan sarapan acan? Atau satu atan lebih saum. Rehan suka saum. Teu saum mana? Kalaulah
belum semangat atau belum konsentrasi, Bapak akan berikan salah satu permainan berbentuk tes konsentrasi. Semuanya harap segera bangun dari tidurnya. Bangun, tidak bangun dari duduk, maksud saya. Pikirannya bangun. Kita lihat di layar depan sini. Kita tes konsentrasi kalian sambil Bapak mengabsen anak-anak satu persatu ya. Biar ketahuan. Cung, lu hadir, Cung. Cung, lu hadir, ngacung ente mah. Nah, janganlah. Lihat ini. Apakah sound systemnya sudah hidup? Kita cek dulu ya. Terlalu besar ternyata. Nah, sudah konsentrasi sekarang? Oh, langsung konsentrasi. Oh, udah. Sengaja itu. Sengaja biar sudah konsentrasi ya. Baik, sekarang tanggal berapa? 14. Absen nomor 14 siapa? Kita lihat sini ya. Absen nomor 14. Seperti biasa kita tes konsentrasinya dulu ya. Repan, ada Repan? Acungan tangan Repan. Bisi poho deui. Nah, bisi hilap. Ari abi namina sahanya? Oh, padahal abi Repan. Ya Repan. Repan tolong lihat satu video di depan ini. Lalu kamu tolong temukan emoticon yang berbeda. Yang berbeda. Nomor 1. Waktunya 15 detik. Ayo. Kalau ketemu maju ke depan, biar gerak, tunjuk. Ayo tak? Waktunya habis. Ayo Bang. Teka penat. Yang lain? Nah, Remani mana? Mana konsentrasimu? Maju ke depan, tunjuk. Biar gerak, biar ulah duduk baik. Ayo. Oh itu ya. Oh benar, Remani benar. Kita ke Riki Ramdhani. Siap-siap. Hadir Riki Ramdhani, hadir. Acung tuh. Oh ada. Lari. Cari yang beda. Oh itu. Apakah jawabanmu benar? Kita lihat jawabannya. Waduh, cepat sekali ya, kayak mengejar mantan yang kepada temannya. Repani ada, alhamdulillah. Kita doakan yang sakit-sakit semoga lekas sembuh seperti sedia kala. Kemudian yang alfa-alfa seperti Rosi balap wae. Nah, kita doakan semoga kembali ke jalan yang benar ya. Amin ya robbal. Jalan yang benar loh di sirkuit itu maksud Bapak. Nah. Oke, kita doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Cek. Duh. Jika wah, siap laguna. Dah, absen sudah, kita sekarang ke materi. Konsentrasi sudah ya. Saya harap beberapa orang tadi mewakili kalian. Karena saya yakin meskipun yang ditunjuknya Rehan, kalian pun yang lain pasti ikut mencari, saya yakin. Insya Allah sudah konsentrasi semua. Kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Ayo. Kemarin di pelajaran sebelumnya kita belajar apa? Bapak teh nerangkeun tentang naon kamari emut? Babi, nonde. Belalang halalan toy. Jadi makanlah makanan yang halal dan toyib. Naon arti toyib? Arti toyib naon? Baik, bagus, sehat. Ya. Ari lauk halal teh. Tapi lauknya menang maling ti balong batur. Jarang karena makanannya tidak toyib, tidak baik. Nah, maka jangan dimakan. Nah, meskipun halal ya. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai salah satu materi selanjutnya, yaitu ada di halaman, buka buku? Tidak, buka HP-nya. HP-nya kemarin Bapak kirim mengenai
apa? Pembelajaran modul buku paket. Buka buku paketnya. Ada di halaman 132. HP-nya dibuka, buku paketnya dibuka di Google Classroom kemarin. Kita lihat di meneladani sifat Nabi Muhammad, meneladani sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala di halaman 132. Kalau sudah ketemu tahan dulu. Kalau sudah ketemu tahan dulu. Setelah kamu menahannya, kita lihat dulu salah satu video di bawah ini, di depan kita. Dengarkan videonya, lihat videonya, perhatikan videonya, nanti kamu akan diminta untuk berpendapat. Paham? Halo? Lihat videonya, pahami videonya, nanti kamu akan diminta untuk berpendapat, oke? Nah, paham ya? Halo, paham ini? Kemana saja ini masih tungkul ya? Nah, jangan terlalu tungkul ya, sabar. Kita ke persepsi. Kemudian Nabi kita ulang lagi. Ketika itu baginda Rasulullah SAW sedang berkumpul duduk bersama-sama sahabatnya. Di antara para sahabat-sahabat itu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat-sahabat pun terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah mereka mulia, namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi. Mereka itu yang paling mulia ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW tersenyum. Kemudian beliau berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi ada lagi yang mulia dari itu." Para sahabat kembali terdiam, bertanya-tanya, siapa lagi orang yang paling mulia itu? Sehingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu wahai Rasulullah? Apakah kami yang paling mulia itu?" Kemudian baginda Rasulullah SAW memandangi wajah sahabat-sahabatnya satu persatu. Rasulullah SAW tersenyum. Baginda Rasulullah SAW berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Para sahabat terdiam semua. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW merundukkan wajahnya. Kemudian baginda Rasulullah SAW menangis di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat-sahabatnya bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tak hidup denganku seperti kalian. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabat-sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka adalah umatku." Baginda Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya.
Para sahabat pun ikut menangis. Nah, anakku sekalian, apakah kita adalah termasuk dari mereka yang merindukan Nabi Muhammad SAW? Nah, anakku sekalian, tanya diri kita sendiri. Tanya diri kita, apakah kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW katakan bahwa mereka yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, apakah Nabi yang paling mulia? Tidak, kata Nabi. Sahabat pun mengatakan, apakah malaikat yang mulia? Ya, mereka mulia, tapi bukan itu, kata Nabi Muhammad. Apakah kami para sahabatmu yang paling mulia di sisi Allah? Maka Nabi katakan, tidak. Tidak. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang setelah aku wafat, kata Nabi, mereka hidup. Setelah aku wafat, kata Nabi, mereka hidup tapi mereka rindu kepadaku, kata Nabi Muhammad. Setelah aku wafat, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak kenal kepadaku, kata Nabi. Nabi berbicara sambil menangis. Tapi mereka bersolawat kepadaku, kata Nabi. Mereka rindu bertemu denganku. Ketika bersolawat berlinang air matanya. Ketika bersolawat mereka mengingat kepadaku, kata Nabi. Mereka lah umatku, kata Nabi. Mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya diri kita, anak-anak. Kenalkah kalian dengan Nabi Muhammad SAW? Kenalkah kalian dengan riwayat Nabi Muhammad SAW? Kenalkah kalian dengan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW? Kenalkah kalian dengan putra-putra Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian lebih mengenal artis Korea? Apakah kalian lebih mengenal Raffi Ahmad? Apakah kalian lebih mengenal pemain Mobile Legends? Tanya dirimu. Tanya dirimu masing-masing. Apa kalian lebih mengenal artis-artis dunia? Apakah kalian lebih mengenal pemain sepak bola? Tapi tak mengenal Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar supaya kita lebih mengenal Nabi Muhammad SAW dan rasa cintanya kepada kita. Lebih iman lagi kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita lebih 2 jam ke depan kita akan lebih mengenal bagaimana sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum kita mulai belajarnya, kita lantunkan dulu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita melihat ini, bahwa taulah kita, tujuan kita belajar hari ini adalah meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini akan dijabarkan bagaimana kita meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Aktifkan HP-nya, lihatlah materi berikut ini. Saya kirim ke grup ya. Kamu yang suka melihat video, silahkan lihat videonya. Sambil menunggu materinya, kamu akan saya lihat dulu pemahaman pertama mengenai pelajaran ini. Maka saat ini kita tes dulu pemahaman kamu mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Tolong disiapkan alat tulisnya. Kamu tulis dan jawab pertanyaan yang saya berikan sebagai pretest.
sebelum kita masuk ke materi. Ya. Alhamdulillah, ternyata sampai 1 jam pelajaran denting bel sudah berbunyi. Alhamdulillah kamu masih menyepakati kelas yang sudah kita tempel ya. Oh, ada kelas yang sudah sepakatan kelas yang sudah kita tempel. Bagus. Kelasnya bersih karena kamu sudah menyepakati dulu TPS. T, tahan buang sampah sembarangan. P-nya apa? P-nya apa? Pungut sampah jika bertemu. S-nya apa? Simpan sampah pada tempatnya. Kemudian disiplin, alhamdulillah bajunya dimasukkan tuh ya. Sararoleh Pak Sok sambil dijawab pertanyaan. Kemudian jangan lupa mandiri belajarnya ya. Jangan terpaku kepada orang lain, sesuai sepakatan kelas kita. Tetap semangat dan saling menghargai pendapat orang lain. Itulah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal semester kemarin ya. Dari post test tadi apa yang sulit? Apa yang sulit? Apa? Tentang apa tuh? Rehan? Tentang nama sifat-sifat Nabi. Oh, yang itu. Sifat-sifat Nabi yang itu ya. Ada lagi yang sulit lagi? Ayo. Tidak ada lagi, cuman itu. Ada lagi yang sulit. Dewi, yang sulit apa? Mencintaiku dengan sepenuh hati. Tidak. Yang sulit apa? Apa? Yang sulit apa Ki? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mencintainya dengan tulus. Ya, memang agak sulit sih. Mohon pakai kekeh. Itu kekeh hayang orang kekembung. Kesek. Untuk pemahaman kita menyambungkan dengan apa yang kamu jawab tadi, kita akan sedikit berbicara mengenai iman kepada Nabi Muhammad SAW. Bener di ayat Rasul kan gitu pertanyaan anak. Ya, halo. Kalau saya bilang halo, kamu jawab hai. Halo. Kalau jawab hai, bilang halo. Hai. Halo. Hai. Halo halo. Hai hai. Hai halo, hai halo halo, hai halo, hai hai. Mantap. Benar di ayat Rasul kan gitu. Ini ada jejak-jejaknya. Kita bisa lihat. Ada jejak-jejak Nabi dan Rasul yang ada di dunia. Ada di dunia. Kita coba lihat. Berarti Rasul itu memang ada apa? Ada. Nabi ada Pak? Ada. Cerita-cerita yang ada di Al-Quran itu ada buktinya Pak. Fix. No debat. Ada. Kita lihat jejak kaum Samud. Tahu kaum Samud? Kaumnya Nabi Soleh dulu. Kemudian ada jejak lagi perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ada Pak ayat itu arkeolog mengatakan bahwa ini jejak perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ada lagi jejak Nabi Ibrahim Pak, ada di Makkah. Mudah-mudahan kamu semua naik haji ya. Amin. Tapi lain haji Saifuddin, karunya ditayakan. Haji kadi itu Kak Baitullah maksud. Karunya berat. Jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Mekah. Nanti kalau kamu naik haji ke Mekah ke Baitullah, kamu lihat itu jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad ada jejaknya Pak? Ada? Fix, no debat. Ada di sana. Berarti Nabi Muhammad pernah ada? Ada. Ada gigi, ada rambut Rasulullah SAW. Ini diabadikan, dimuseumkan. Berarti pernah ada Nabi? Ya. Pedangnya ketika perang? Banyak ada. Pedang Nabi Muhammad SAW bahkan dicuci, dirawat oleh penjaga. Kemudian ada lagi Pak? Ada? Apa ini? Oh ini ya. Di Turki, benteng Turki yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ada. Gua Hiro tempat Nabi apa? Ada yang ingat? Gua Hiro? Bersembunyi ketika dikejar oleh kafir ketika hijrah. Ada Pak, kok eta?
Naon atuh ieu? Sendal Nabi? Ada. Baju gamisnya Nabi? Berarti pernah ada, Pak? Ada. Ini yang paling fenomenal. Yang paling fenomenal ini Mekah dan Madinah, peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sekarang dibangun makam-makamnya, berarti pernah ada? Ada. Makam Nabi Muhammad SAW, makam Nabi Daud alaihissalam di Israel, panjang banget Pak. Memang nabi-nabi dulu sejarahnya panjang-panjang, apa? Bukan panjang, tinggi-tinggi. Nabi Adam alaihissalam pun kan menurut penelitiannya 30 meter tingginya. Siti Khadijah ada. Ini makam Nabi Soleh. Tinggal ini. Yang ya, luar biasa. Ini makamnya Nabi Harun. Nabi Harun, Nabi panjang, orang masa utan. Sabar panjang deh. Nabi Zakaria, ini makamnya. Nabi Yahya, ini makamnya. Nabi Adam, Nabi Adam. Ieu jalmi ayeuna ieu. Yang ini. Ini jalmi ayeuna ieu. Kan? Yordania itu dekat itu dekat Ciamis dia setik. Yordania itu di dekat Yaman. Dekat Yaman, Irak, Iran, ada Yordania di tengah. Nanti mudah-mudahan saya doakan Rehan ke sana lah. Main-main ya. Suatu saat ke sana insyaallah. Anak Nabi Adam, makam Abel ada di Saudi Arabia. Makam Nabi Musa ada. Berarti Pak tapi geuning Pak, Allah Subhanahu wa taala ngirimkeun nabi, padahal Allah kan jang naon semisal kita percaya ke Allah mau pasti ngirim nabi. Saha nu satuju? Kira-kira Allah perlu teu ngirim nabi ke alam dunia? Perlu. Nu satuju cung? Nu teu satuju. Allah mah kun payakun Pak, inama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun payakun. Cek Allah jadi. Teu kudu make nabi, cung nu satuju eta. Tidak. Kita jawab. Iman ka Allah, iman ka Nabi, rukun iman ka opat. Hartosna ieu. Tolong siapa yang ingin baca? Siapa yang mau baca? Ya, Nopi boleh. Nopi baca. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Iya, jadi Nabi itu diutus memang oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Jadi utusan Nabi itu adalah utusan. Tuh, pembawa berita ay Nabi. Ari Rasul Pak, Rasul hartosna utusan. Ayat tadi pertanyaan ya. Nah, Rasul teh hartosna utusan, Nabi pembawa berita gitu ya. Aya bedana Nabi jeung Rasul? Kan pertanyaannya gitu. Naon bedana? Alhamdulillah. Terima kasih Rehan. Nabi mah aya deui nu terang Nabi jeung Rasul bedana? Nabi mah pasihan wahyu teh duanana, brother? Pasihan ya. Nabi di pasihan wahyu teh? Rasul pasihan wahyu teh? Tah, ngan Nabi mah di pasihan wahyu jang diri sendiri, betul. Ai Rasul mah di pasihan wahyu wajib disampaikan kepada umatna, karena saurehan tadi bahwa Rasul itu pasti kadung umat. Nabi Soleh umatna Samud, Nabi Musa umatna Bani Israil, Nabi Isa umatna Nabi naon Nabi Isa Nasrani. Kan banyak. Nabi Muhammad umatna Muslim, kita sampai akhir zaman ya. Nah, misal kunaon Nabi diutus? Nabi diutus teh jang mentanggalkan. Nabi diutus itu karena banyak yang tidak menyembah Allah, maka oleh Allah diutus Nabi.
Contoh Fir'aun diutus saha berarti pas Fir'aun ya Musa. Pas aya gay di alam dunia aya gay dulu. Emangnya gay sekarang tidak. Berarti kamu yang gay, yang lesbian itu sudah ketinggalan zaman. Dulu sudah ada yang gay, yang lesbian. Maka jangan sekarang. Dulu aya kaum Sodom namina. Dina umat Nabi naon? Tah eta alam dunya dibalikeun cek Rehan. Ih, apalan si Rehan gay Sodom. Apalan. Penyembah berhala diutus di Nabi Ibrahim. Penyembah Nabi Yunus penyembah berhala diutus Nabi Yunus tuh. Nabi Muhammad genan kapungkur zaman umat Quraisy menyembah berhala, maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diutusnya Nabi. Mau baca ya? Ada menyampaikan risalah, teladan yang baik, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, dan seterusnya. Nabi itu pasti laki-laki. Awas. Nabi itu pasti laki-laki dan berasal dari Nabi Adam. Mendapat wahyu Allah, cerdas. Ayo Nabi mah cerdas, mah mungkin gebelah-gebelah. Maaf. Mah mungkin. Dan diangkat oleh Allah. Ayeuna semisal Wisnu ugah bobo. Kemudian ngimpi diwahyu bere wahyu ku Allah. Pas ugah Wisnu langsung ke Pak RT. Pak RT, tah yang apal. Pokoknya abdi nabi terakhir. Cek Wisnu teh. Hidup kumaha kira-kira? Percaya moal? Oh, jangan percaya ya. Meskipun dari laki-laki. Komodoi ketika Nopita ugah bobo. Langsung ke Ibu RT, abdi nabi terakhir. Moal mungkin karena nabi itu pasti laki-laki. Dan ketika Allah SWT berbicara bahwa nabi itu adalah Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Artinya beliau adalah nabi terakhir. Tak ada lagi nabi. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Sifat nabi itu ada wajib, mustahil, jaiz. Kita akan belajar ini. Ada yang namanya siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Di luar sifat ini maka bukan nabi, bisa dipastikan. Di luar sifat ini mereka bukan nabi. Aya nabi nu ngabohong? Tidak mungkin. Ada nabi anu dibere nganjuk tapi teu mayar? Teu mungkin. Maka nabi pasti terpercaya. Nabi pasti benar, nabi pasti pinter, nabi pasti cerdas, nabi pasti menyampaikan risalah atau nabi syariat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil nabi berbohong, mustahil nabi hianat, mustahil nabi menyembunyikan perintah Allah, mustahil nabi bodoh, mustahil. Nah, ya di sifat jaizna. Nabi ge sami jiga urang, tunduh, noni, lapar, noni, haus, hitut tanya, sakit, dan lain sebagainya. Meninggal dunia, Nabi pasti meninggal dunia, nggak mungkin hidup selamanya. Ya, sama seperti manusia biasa. Oke, itu tadi penjelasan mengenai PowerPoint yang Bapak sampaikan. Kamu pun bisa melihat penjelasan-penjelasannya di buku paket yang ada di Bapak share itu. Kemudian di video yang Bapak share itu. Materinya banyak, nanti kamu mudah-mudahan tidak puas, bisa mempelajarinya sendiri di dalam kelompok. Nah, maka sekarang kita akan bikin kelompok. Kelas ini kita bikin kepada 3 kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri saya. Ya, saya sudah bagi kelompoknya sesuai dengan karakteristik dan minat kalian. Karena dulu pernah Bapak berikan selembaran bagaimana cara belajar kamu, ya. Semoga tidak salah. Kelompok 1 ada
Devan, Dikri, Novita, Adit, Astri, Repani, Repan. Kelompok 2 ada Heri, Jian, Mila, Prima, Shiva, Winda, Wisnu. Kelompok 3 Dedeper, Dila, Ligar, Riki, Rehan, Windy, Dewi, Ashifa. Ingat? Ingat ya? Nah, maka kelompok 1 di sebelah sini kita buat lingkaran. Kelompok 2 di sebelah situ kita buat lingkaran. Kelompok 3 kita buat sini, kita buat lingkaran. Ada satu hal yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian, tolong kamu diskusikan. Siap? Ya. Sudah? Sudah? Sudah ya? Ada di kelompoknya masing-masing. Apa yang akan kita diskusikan? Yang akan kita diskusikan adalah nomor 3 ini. Lihat ke depan. Yang akan kita diskusikan adalah apa saja perilaku yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari. Jadi pertama, halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Nah, ya apa yang akan kita pelajari? Kamu pelajari sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang suka baca buku, baca bukunya di HP akan ada. Yang suka nonton video, tonton videonya akan ada. Yang suka PowerPoint tadi, baca PowerPoint-nya. Lalu kamu jawab pertanyaan nomor 3 ini. Kamu cari perilaku yang mencerminkan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Pertanyaannya apa? Oh belum nyampe juga videonya. Macet. Oh yang ditinggalkan. Ya udah. Videonya nanti ada pasti dikirim. Kamu jawab dulu pertanyaan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Buat tugasnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Contoh, Pak Abima bade nyontokeun ku drama, mangga. Pak Abima bade nyontokeun ku lagu, bade nyanyi, mangga. Pak Abima bade nyontokeun ku gambar, mangga. Itu cuma terserah kalian ya. Saya akan berikan kertasnya, kalian berekspresi, kalian berikan contoh-contoh sifat baik dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Paham? Cung nu teu paham. Mun teu paham taroskeun langsung ke paper ya, panggil. Paper adalah cowok panggilan. Panggil aja. Paper sini dong, gitu. Ya. Kasih nama kelompok, nama anggotanya. Cukup 2 saja. Boleh. Ada apa? Nami kelompok. Oh nggak usah, kayak dia dibalikin we. Namina dipengker we. Nami kelompok, nami anggota. Angge, kan ada 2. Nah berarti 2. Ini 1 di sini, 1 di situ. Drama ditulis dulu. Iya namina teksnya ditulis dulu. Ada pertanyaan? Ini ke mana sapalih deui? Oh ya. Ayo, sok dimulai aja diskusinya. Tolong cari satu contoh mengenai sifat Nabi Muhammad SAW yang kamu ekspresikan dalam beberapa hal. Boleh terserah, mau puisi boleh, mau cerita boleh, mau gambar boleh. Nanti dipresentasikan di depan.
Ayo. Ayo, kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Waktu kita, saya beri waktu ya, biar nggak terlalu lama. Waktu kita 15 menit cukup? Tidak, 20 boleh. 20 menit, silahkan. Nah, waktunya 20 menit. Sampai bomnya meledak ya. Kalau bomnya meledak berarti selesai. Silahkan, kamu berikan saya produk. Kamu berikan saya sebuah... Bapak mau ledak. Bukan. Berikan saya sebuah produk dari kalian untuk mencerminkan apa? Menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul Allah SWT. Terserah mau bikin apa, terserah. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Nah, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Ayo, sekarang kita presentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa Sing cakat nih. salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Asri Dwi sebagai moderator, kita sebagai presentator pertama, kami sebagai presentator kedua, Adit sebagai penulis, Adit rekan-rekan sebagai anggota. Pada hari ini kami akan mempresentasikan poster kami tentang kejujuran dan kebersihan. Oh, keren. Pertama, marilah kita semua mengingat sama penjelasan yang akan disampaikan oleh kita kepada kita. Prestasi penting. Ini yang pertama, kejujuran harus kita maka dalam setiap pergaulan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan orang lain. Sementara orang yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Terima kasih Novita atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi kami pada hari ini, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Repani. Kepada Repani saya persilakan. Jagalah kebersihan seperti yang Jepang. kita ketahui, kebersihan bagian dari iman, berarti tidak akan terima seorang muslim jika dia tidak peduli terhadap kebersihan. Bahkan hampir semua ibadah yang dilakukan salah satu syaratnya ialah bersih dari najis atau hadas. Pepatah itu juga mengatakan kebersihan pangkal kesehatan, yang mengandung maksud bahwa kebersihan berpengaruh terhadap kesehatan. Masya Allah. Demikian pentingnya kebersihan sehingga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Masya Allah. Ya. Terima kasih Repani atas penjelasannya. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi di mana teman-teman semua dapat memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Siapa yang ingin bertanya katanya tuh kepada kelompok 1, mangga. Ada? Tidak ada pertanyaan? Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak, mangga. Kalau tidak ada ditutup aja. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita ke kelompok 2, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebagai Pendidikan Budaya. Saya Nur Terjadi. Saya Winda Muhammad. Saya Jan Radit. Di sini kami akan mempresentasikan tentang puisi. Kemana? Boleh. Nomor 1. Tidak membuang jangan biarkan dia berlalu. Oh, ini apa nih? Puisi berarti? Lebih hanya takut.
tanpa berbuat sesuatu. Iya. Demi masa yang sering terlewat begitu saja tanpa berbuat apa-apa, yang bermanfaat berguna bagi diri keluarga atau sesama. Nomor 2 yang harus kita teladani dari sifat Nabi adalah Menjaga amanah. Amanah. Amanah sebuah tanggung jawab, memberi kepercayaan penuh adab, kami bersaksikan di dalam lisan. Mendapat amanah baik memikul beban, terasa berat untuk dijaga dan diamankan. Kerap hadir adalah sebagai rintangan menguji kokohnya keikhlasan. Amanah jangan dianggap remeh. Masya Allah. Oke, good. kemudian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, kelas kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 3? Tentang apa ini? Sifat Nabi apa? Tadi puisinya ada yang ingat? Hah? Amanah dan tadi tentang waktu tuh, berarti tidak banyak membuang waktu. Kalau tadi kelompok 1 tentang apa, masih ingat? Kebersihan, betul. Sama satu lagi? Jujur. Sifat yang baik, jujur dan menjaga kebersihan. Luar biasa. Ada pertanyaan dari 2 dan 3? Tidak. Kalau tidak ada, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Luar biasa. Silakan kembali. Ditutup, Neng. Assalamualaikum. Presentasi ini kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 3. Aya nu maca, aya nu rada sendiri. Oh, mantap. Bagus. Mangga kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dewi Asifah, saya Bila, saya Windy, Saya Riki Randy. Saya Rika Rina Romana. saya Nenek Gunada. Dan saya Rina. Astaga. Akan menyampaikan drama. Oh, pakai drama. Wih, keren. Boleh, silakan drama. Drama tentang apa dulu judulnya? Menyebarkan salam. Oh, menyebarkan salam. Nabi suka menyebarkan salam, betul. Apalagi? Oh, membaca doa. Baik, Nabi menyebarkan salam dan membaca doa. Mangga. Dilihat yang lainnya, diperhatikan. Ini apa nih? Apa ini? Pakai mic dong. Aduh, pakai mic. Ulangi. Kamera rolling action. Kenapa kamu langsung masuk saja? Emangnya kenapa? Kamu belum tahu ya? Agama kita mengajarkan adab, membaca salam jika bertemu dengan orang lain. Tadi balik. Oh iya, maaf, aku lupa. Emangnya bagaimana adab mengucapkan salam? Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian adab ketika memberi salam adalah yang berkendara mengucap salam terlebih dahulu kepada yang berjalan, orang yang berjalan mengucap salam terlebih dahulu kepada yang duduk, orang yang paling sedikit mengucap salam kepada orang yang banyak. Yang lebih muda mengucap salam kepada yang lebih tua, menjawab dengan jawaban yang lengkap, mengucap salam disertai dengan perjabatan tangan, mengucap salam setiap masuk pada rumah. Oh begitu ya. Maafkan aku ya teman-teman, kedepannya aku
Asik. Ya bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan, Indramayu bagus. Mengucap salam. Ada lagi? Ada lagi, mangga. Aduh, aya sakelompok deui drama naon ya? Membaca doa, sok. Hah? Oh nya sok, mau di mana? Bobona dina naon? Bobo berarti teh. Bobona dina ininya. Ya, ting. Oh, dina bangku bobona dina bangku. Nah, ieu. Bobona bari kitu geuning. Hidup sok bobo geuning ari diajar. Sok. Ya. Kumaha cenah? Oh ya sabar. Ada seorang anak yang tidak membaca doa sebelum tidur. Akhirnya setan menguasai dirinya selama ia tidur. Waduh. Waduh, setan ya. Beberapa waktu kemudian anak itu bermimpi buruk dan bangun dari tidurnya. Ketemu. Bahwa dia lupa tidak membaca doa sebelum tidur. Lalu ia membaca doa sebelum tidur. Akhirnya datanglah malaikat yang menendang setan. Bobo doyet. Oh, itu malaikat. Oh, ini ya setan. Ya. Sampai ia terbangun. Oke, sampai terbangun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, Ajib. Mangga ditutup. Tutup heula. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah. Baik, jadi bisa kita simpulkan ya. Ayo, masih ingat tidak kelompok 1 tadi mengajarkan kita tentang perilaku apa? Jujur sama menjaga kebersihan. Betul, Nabi dan Rasul itu selalu bersih, kemudian selalu jujur, baik bersih lahir maupun bersih batin. Batinnya bersih, jujur, nggak pernah bohong. Lahirnya pun bersih, ke WC, mau makan cuci tangan dulu, ke WC